Halo anak-anak, kita akan belajar kembali mengenai barisan dan deret. Di sini kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Ya, yang pertama barisan geometri merupakan barisan bilangan dengan pembanding antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ya, di sini pembandingnya adalah rasio. Ya, bedanya dengan yang aritmatika. Kalau geometri pakai rasio, kalau aritmatika pakai beda atau selisih. Ya, suku pertama A, kemudian dikalikan dengan R menjadi AR. Dikalikan dengan R lagi jadi AR pangkat 2. Suku ketiga, R-nya pangkat 2. Maka kalau suku ke N, R-nya pangkat N-1. Sehingga rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Untuk menentukan rasionya, ya, bisa kita pakai suku kedua bagi suku pertama, suku ketiga bagi suku kedua, atau R sama dengan UN dibagi UN-1. Contoh yang pertama, ketahui barisan geometri 24, 12, 6, 3 dan seterusnya. Akan ditentukan rumus suku ke N-nya. Di sini kita ketahui A-nya adalah 24, R-nya bisa 12 bagi 24 atau 6 bagi 12 atau 3 dibagi 6. Diperoleh R-nya setengah. Sehingga rumus suku ke N-nya A kali R pangkat N-1, A-nya 24, R-nya setengah. Ini kita sederhanakan, kita jadikan bentuk pangkat. Ya, dikalikan. Nah, ini 24 kali 2, 48. Kita jadikan bentuk pangkat positif, diperoleh rumus suku ke N-nya, UN sama dengan 48 dibagi 2 pangkat N. Contoh kedua, suku kedua barisan geometri adalah 12, suku kelimanya 4/9. Tentukan suku keempatnya. Penyelesaian suku kedua, ya, kita ketahui UN itu AR pangkat N-1, sehingga suku kedua itu AR sama dengan 12. U5 berarti AR pangkat 4. Kita bisa cari rasio barisannya. AR pangkat 4 kita jabarkan jadi AR kali R pangkat 3, AR-nya kita ganti dengan 12. Diperoleh R-nya adalah 1/3. Nah, suku pertamanya kita pakai AR, R-nya 1/3, diperoleh A-nya 13. Sehingga suku keempat itu 4, AR pangkat 3, A-nya 36, R-nya 1/3. Diperoleh U4 adalah 4/3. Suku tengah barisan geometri. Ya, jika barisan geometri dengan banyak sukunya ganjil, ya, maka suku tengahnya dapat ditentukan dengan cara akar dari A kali UN. A itu suku pertama, UN itu suku terakhirnya. Sebagai contoh, tentukan suku tengah barisan berikut. A-nya setengah, suku terakhirnya 128. Ya, sehingga suku tengahnya setengah kali 128 kemudian diakar. Diperoleh suku tengahnya adalah 8. Sisipan bilangan. Ya, ada dua bilangan X dan Y, akan disisipkan sebanyak K bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Rasionya adalah akar pangkat K plus 1 dari Y per X. Ya, sebagai contoh, ada dua bilangan, 2 dan 486. Di antaranya akan disisipkan sebanyak 4 buah bilangan yang akan membentuk sebuah barisan geometri. Nah, rasio barisan geometrinya adalah
sebagai ini, ya, ini sebagai X, kemudian yang ini sebagai Y, ini sebagai K. Nah, masukkan ke rumusnya, diperoleh R-nya adalah 3. Deret geometri, jumlah dari suku-suku barisan geometri. Ini hampir sama dengan yang di deret aritmatika ya. Jadi kalau diketahui SN-nya, kemudian kita mau menentukan misalkan U10, berarti S10 dikurangi S9. Sementara rumus jumlahnya sendiri, ya, SN-nya adalah, kita gunakan SN yang ini jika rasionya lebih dari 1, kita gunakan rumus yang ini jika rasionya kurang dari 1. Contoh, diketahui deret geometri, kita pakai deret yang tadi ya, jadi A-nya 24, R-nya setengah. Jumlah 7 suku pertama berarti S7. Ya, ini juga diganti 7. Tinggal dimasukkan A-nya 24, ini R-nya. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena rasionya setengah, ya. Kurang dari 1. Kita peroleh, ya, S7-nya adalah 381/8. Jadi jumlah 7 suku pertamanya adalah 381/8. Contoh berikutnya. Nah, seperti ini ya. SN-nya itu 2 pangkat N plus 1 min 2. Tentukan suku kelima. Nah, berarti ini pakai yang UN sama dengan SN min 1. Ya, berarti U5 sama dengan S5 kurangi S4. S5 artinya apa? Berarti semua N-nya diganti 5. S4 berarti ini diganti 4. Peroleh 32. Deret geometri tak hingga. Ya, ada 2 deret geometri tak hingga. Maksudnya tak hingga itu N-nya tak terhingga. Ya, jadi jumlah deret tapi N-nya tak terhingga. S tak terhingga. Ya, di sini ada 2. Yang pertama deret geometri tak hingga konvergen atau mengerucut atau mengecil ya. Yaitu deret yang rasionya antara min 1 sampai 1 tapi bukan 0. Dengan rumus jumlahnya, ya, S tak hingga sama dengan A/1 min R. A-nya suku pertama, R-nya rasio. Ya, contoh deretnya 1, setengah, 1/4, 1/8. Nah, ini kan akan mengecil ya. Boleh juga 1 min setengah, 1/4, min 1/8 gitu. Jadi yang konvergen itu yang mengecil, lama-lama mendekati 0. Jadi kita pakai rumus jumlahnya yang ini. Dengan yang deret geometri divergen itu menyebar. Ya, bisa sampai minus tak terhingga atau plus tak terhingga. Ya, sehingga rasionya ya untuk yang deret geometri divergen itu rasionya kurang dari min 1 atau lebih dari 1 dengan jumlah sukunya. Jika R-nya kurang dari min 1, maka jumlah semua deretnya itu minus tak terhingga. Jika rasionya lebih dari 1, maka jumlah semua deretnya sampai N tak terhingga itu plus tak terhingga. Contoh, deretnya seperti ini ya. Jadi semakin mendekati tak terhingga. Kalau yang konvergen semakin mendekati 0, mengecil. Kalau ini semakin besar ya, minusnya tambah banyak atau plusnya tambah banyak. Deret geometri tak hingga konvergen. Kita bagi 2, kita sisihkan untuk suku-suku yang ganjil, berarti U1, U3, U5 gitu ya. Sedangkan U1-nya itu A, U3 itu AR pangkat 2. U5 berarti AR pangkat 4. Nah, kita
Coba tentukan S tak hingganya untuk yang suku ganjil. Nah, ini S tak hingga ganjil. Masih sama, rumusnya suku pertama dibagi 1 min rasio. Suku pertamanya A, rasionya AR pangkat 2 dibagi A, itu berarti R pangkat 2 ini. Sekarang untuk suku-suku yang genap, berarti U2, U4, U6, dan seterusnya. Nah, U2 itu kan AR. U4 AR pangkat 3, nanti U6 berarti AR pangkat 5. Maka S tak hingga genapnya, nah suku pertamanya sudah bukan A lagi tapi AR. Untuk rasionya sama, AR pangkat 3 bagi AR itu R kuadrat. Nah, selain rumus-rumus ini, karena S tak hingga tadi dibagi 2, ya, disisihkan yang ganjil dan genap, maka S tak hingga itu sama dengan S tak hingga ganjil ditambah S tak hingga genap. Nah, untuk kita lihat rumus yang ini, kalau misalkan S tak hingga genap dibagi S tak hingga ganjil, maka hasilnya adalah R. Jadi rasio bisa ditentukan dengan cara S tak hingga genap, jumlah deret yang genap dibagi jumlah deret tak hingga yang ganjil. Sebagai contoh, ya, jatuh ambil 3. Yang pertama, 2, 4, 8, 16. Itu A-nya 2, R-nya juga 2 ya. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, di sini dilihat dari R-nya, berarti R-nya itu lebih dari 1. Sehingga deretnya ini namanya deret geometri tak hingga yang divergen. Ya, semakin membesar. Sehingga jumlah deretnya ini tadi, ya, pertanyaannya adalah jumlah deretnya. Karena rasionya yang positif, divergen yang positif, maka jumlah deretnya positif tak terhingga. Soal yang berikutnya, 4, 2, 1 setengah. Berarti A-nya 4, R-nya 2 bagi 4 setengah. Berarti masuk di antara min 1 dan 1. Ini dinamakan deret geometri tak hingga yang konvergen. Ya, kita pakai rumus deretnya. Jumlah deretnya berarti A per 1 min R. A-nya 4, R-nya setengah. Diperoleh jumlah deretnya 8. Walaupun deretnya tak terhingga, ya, tapi kan dia mengecil sehingga dapat ditentukan jumlahnya. Nah, yang ini A-nya 162, R-nya min 1/3. Jadi ini termasuk juga deret geometri tak hingga yang konvergen. Sehingga jumlah deretnya A-nya 162, R-nya min 1/3. Ini jadi 4/3. Diperoleh 243/4. Nah, contoh berikutnya. Jumlah tak hingganya berarti S tak hingganya 6, A-nya 2, tentukan U3. Ya, S tak hingganya 6, kemudian A-nya 2, kita cari R-nya. 1 min R sama dengan 2/6. 1 kurangi berapa yang hasilnya 2/6? R-nya berarti 4/6 atau 2/3. Suku ketiganya berarti AR pangkat 2. A-nya 2, R-nya 2/3. Diperoleh 8/9 untuk suku ketiganya. Contoh berikutnya, jika jumlah semua deret geometri tak hingga berarti S tak hingganya 6. Kemudian jumlah semua suku-sukunya yang bernomor genap berarti S tak hingga genapnya 2, maka suku pertamanya adalah, ya, kita punya S tak hingganya 6, S tak hingga genapnya 2. A-nya bagaimana? Padahal yang ada hubungannya dengan A berarti ini ya, yang paling mudah S tak hingga sama dengan 6. Ya. Nah, tapi di sini kita butuh rasio. Nah, R-nya bagaimana? Kita pakai S tak hingga genap bagi S tak hingga ganjil. Nah, tapi kita nggak punya S tak hingga ganjil, kita cari dulu.
Ya. S tak hingga ganjil sama dengan S tak hingga dikurangi S tak hingga genap. Ya, ini 6, 2, dan diperoleh S tak hingga ganjilnya 4. Ya, masukkan ke sini, genapnya 2, ganjilnya 4. Diperoleh rasionya setengah. Nah, sehingga dapat kita tentukan nilai A-nya. Dari sini lagi. Ya, masukkan ini 6, kemudian R-nya setengah. Diperoleh A-nya adalah 3. Nah, di sini contoh yang terakhir, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter, kemudian memantul kembali menjadi 2/3 tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola sampai berhenti. Nah, semula 4 meter. Kemudian memantul 2/3-nya. Nah, gini. Terus sampai dia berhenti. Ya, ini semula 4 meter, kemudian setelah itu 2/3-nya terus. Ini 2/3. Ini kan masih sama ya, karena balik. Terus ini 2/3 dari sebelumnya lagi. Seperti itu. Sehingga untuk menghitung panjang lintasannya, S tak hingganya berarti ada yang turun, ada yang naik. Yang turun berarti ini ya. Nah, di sini bedanya yang turun dimulai dari 4 meter. Sedangkan yang naik dimulai dari 2/3-nya 4 meter. Ya, kita hitung yang turun. Itu A-nya 4, rasionya 2/3 diperoleh 12. Sedangkan yang naik awalnya sudah 2/3-nya dari 4 ini ya, rasionya 2/3. Nah, diperoleh 8. Sehingga jumlahnya yang turun dan yang naik adalah 20. Sehingga panjang lintasan bolanya adalah 20 meter.